107,5 Motion FM Inspirational Lifestyle Radio. Masih ada Ovi dan Zio di Motion Breakfast. Wah, dan sekarang di Hari Musik Nasional ini, Ovi, kita tidak berdua saja. Menarik. Karena seperti janji yang sudah kita share juga di via Instagram kita di @motion975fm, kita bakal ngobrol langsung. Dan sekarang kita kedatangan Armada. Armada, mantap. Halo. Ini nih yang kita tunggu-tunggu. Selamat pagi. Pagi. Boleh dong. Di sini kita sudah kedatangan Mas Mai dan Hai. juga Mas Andit. Mungkin boleh disapa dulu teman Motionnya. Halo, assalamualaikum teman Motion. Selamat pagi. Semoga kalian sehat selalu. Amin. Nah, boleh mungkin sekarang yang di YouTube dulu nih, sapa-sapa dulu. Halo. Ini di rumahnya udah pada kayak gini soalnya nih. Udah pada pakai logonya Armada ya. Yoi. Halo teman-teman semua yang ada di YouTube. Asik. Oke, gimana nih Mas Mai, Mas Andit akhirnya sudah datang di studio tercinta kita ini. Warna Iya. serba biru ya. Ini konsepnya tuh ulang tahunnya Elsa Frozen. Jadi semuanya full biru, Pi. Biru-biru ya. Full Frozen ya? biru. Elsa Frozen. Wah, ini kalau bawa kakak Bigel seneng banget ini. Wah. Anak saya yang pertama, anak saya yang pertama itu suka banget sama Frozen. Wih, Lu suka banget sama Bling-bling Frozen. ya. Iya, boleh diajak ke sini kapan-kapan ya Mas ya. Tapi ini ngomong-ngomong Armada kan sebelumnya kita udah ngobrol-ngobrol nih sama teman Motion sebenarnya tadi kita ngebahas Ha-ha. kalau diibaratkan sebagai sebuah genre gitu. Hidup kita tuh kayak genre apa sih? Tadi gue udah jawab nih sama Zio. Ha-ha. Sekarang mungkin giliran Mas Maya sama Mas Andit nih. Nah. Boleh jawab. Kalau ibaratnya hidup kita adalah sebuah genre, hidup lo tuh genrenya apa nih? Nah, boleh nih. Mas Andit boleh. Mas Andit dulu boleh. Mai dulu deh, Mai. Oh, Mas Mai boleh. Mai boleh. Mas Maya boleh. Sebuah genre. Iya, sebuah genre. Kalau Jelas menurut ini. gua ya, Ha. hidup gua tuh semua genre menurut gua. Semua genre. Berwarna Oh, ya. genre. Ya karena gini, genre apa gimana jelasinnya? Kalau dalam musik itu genre itu kan bisa milih. Oh, gua lebih suka pop, gua lebih suka rock gitu. Kalau menurut gua dalam hidup kita nggak bisa seperti itu gitu. Kita harus bisa menerima semua genre itu dengan baik dan buruknya kalau menurut gua. Siap. Iya kan? Jadi Karena semuanya karena combine. kita nggak bisa milih. Misalnya gini nih. Pernah nggak sih lu kebayang gini misalnya kayak gua nih. Gua kecil lu cita-citanya gua pengen jadi apa misalnya pengusaha, pokoknya ini. Oke. Gedenya kan belum tentu kita seperti apa kita cita-citakan kan? Seperti itu. Oke, tapi kalau buat mewakilkan hari ini, mungkin bau-baunya nih lebih ke genre apa nih? Kalau Hari buat di ini. hari ini. Hari aja. ini. Ha, Hari ini genrenya apa ya? di pagi hari ini. Apa tuh? Ini apa kali? Mungkin apa Ke punk rock mungkin kayak Zio? Punk rock. nggak ada sih gua. Kalau iya? nggak ada sih. Oh, masih belum terwakilkan. Masih belum terwakilkan. Kalau gua semuanya gua. Semuanya. Oke, Karena mantap. kan bermacam-macam. Kalau dangdut lu mau happy-happyan, kalau pop ya apa bisa sedih-sedian. Oke. Nah, kalau Mas Andit gimana? Gimana Mas? Nggak paham gue di pertanyaannya. Kan kalau Zio ini hidup Zio kan. disamakan dengan genre itu gimana sih? Nah, kan kalau saya personal kan struggle banget nih. Anak ciledug banget nih kan. Kita terkental dengan anak pang-pang CBD daerah situ lah. Iya. Jadi terwakilkan kalau zaman hidup Zio tuh sama genrenya pakai pang. Ya misalnya kalau dibawanya Take It Slow mungkin kayak lebih ke jazz mungkin Iya. gitu. Atau kayak kalau anaknya tuh langsung hajar-hajar aja mungkin rock gitu. Iya. Oh kalau Andit gitu ini ya. apa? Ini. Berarti dari cara berpakaian bisa dilihat ya? Bisa Boleh, boleh. Nah, menurut kalian cara berpakaian ini genrenya apa? Wah, ini nih. Ini kalau udah Gua lihat aja nggak tahu loh. dari jaketnya ada gambar api, ada gambar lilin. Ini takutnya yang jaga lilin, ini belakang ada gambar babi juga nih. Ntar, jangan. Waduh. Enggak Ini dong. terlihatnya ini lebih kerok kalau gue ngeliatnya. Wah, keren nih. Wih, Padahal mantap. ini wardrobe loh. Gue juga nggak tahu gambar apa sih. Keren. Wah, mungkin karena berapi-api rock and roll mungkin Rock ya. and roll. Berapi-api ya. Tapi musiknya. kalau cara berpakaian sih itu rata-rata kalau aku tuh sukanya baju polos. Oke. Mau lebih banyak sih hitam dan putih. Kalau berwarna juga paling Berarti genrenya apa tuh kalau hitam dan putih? Hitam dan putih mungkin lebih berbau R&B mungkin. Weh, plain-plain aja soalnya. R&B neo soul yang sekarang Neo kan Soul, pakai warna waduh, plain gitu. anak-anak zaman sekarang ya. Tapi siap. by the way, kalau untuk Armada sendiri nih, inspirasi bermusik deh, karena kan sekarang Hari Musik Nasional nih. Yup.
kalau misalnya inspirasi bermusik kalian tuh sebenarnya siapa sih? Mungkin musisi Indonesia ada yang menginspirasi. Sebenarnya kalau kita ngomongin, gue pengen ngomong ini sih sebenarnya. Mumpung lagi Hari Musik Nasional kan. Yap. Orang kan banyak mengira bahwa Armada itu pop Melayu gitu. Padahal sebenarnya Armada itu nggak pop Melayu. Kalau kalian memang dengerin Armada satu album tuh pasti, Armada bukan pop Melayu. Sebenarnya kita karena pop Melayu itu tuh gara-gara lagu Buka Hatimu. Gitu. Sisanya kita sekarang sisanya ada nggak kita ngeluarin lagu pop Melayu gitu? Benar-benar. Nggak ada. Yes, betul Gitu. sih. Nah apa namanya? Kalau dalam inspirasi sih, makanya kita tuh inspirasinya sebenarnya kita nggak ada yang Melayu inspirasinya. Jujur nggak ada yang Melayu gitu. Kalau Andit selera musiknya justru tinggi. Andit tuh dulu pas di Palembang festival dia mainnya Dream Theater. Musik-musik progresif lah. Musik progresif. Ya sekarang ini baru dia Situ ngepoin gue ya. sekarang baru dia kayak apa suka sama yang Stalking Maroon 5 segala macem gitu. Oke. Kalau inspirasi sih banyak sih. Nah, tapi kalau ditanya tadi apa Dari Indonesia. Yang Beda-beda menginspirasi. sih. Kalau gua pribadi tuh gua Sheila on Seven. Karena gua udah pernah menyampaikan ini langsung kepada Mas Eros ya. Serius. Serius. Langsung depan orangnya. Jadi gua ngomong gini, dulu gua di Palembang itu salah satu yang jadi gini, di Palembang itu dulu kultur bermusiknya itu bukan kayak di kota-kota kayak Bandung, Jakarta, yang mereka udah mindset kepalanya itu udah, gua bikin lagu sendiri. Kalau Palembang dulu tuh number one itu adalah festival. Siapa yang paling jago, siapa yang lumayan jago dapat the best drum, the best guitar, itu yang dikejar pertama. Yang kedua itu adalah main di cafe. Jadi sangat sedikit musisi di Palembang zaman dulu tuh udah berpikir bahwa kita harus bikin karya sendiri tuh, itu kayak minoritas lah. Nah, gua pernah pertama kali Sheila on Seven konser di Palembang. Gue dibawa di depan panggung lah ya, penonton lah. Gue ngomong bukan dalam hati ya, gue ngomong sambil nunjuk panggung. Suatu saat gue akan punya band seperti Sheila on Seven. Pernah bersabda ya. Iya. Dan gue ngomong sama Mas Eros, dan Sheila on Seven itu sangat menginspirasi gue. Maksudnya dalam arti kan kalau kita dengar cerita anak-anak Sheila on Seven kan mereka berjuang ke Jakarta dengan musisi yang maksudnya yang maksudnya yang tidak terlalu maksudnya kan kadang ada kita nih anak indie di tiap kota masing-masing itu ada yang memang udah namanya terkenal. Ada yang memang tiba-tiba nggak kedengaran apa-apa, tiba-tiba dia booming langsung, kan. Ya, itu salah satu Sheila on Seven seperti itu. Kan? Yes. Ya sama kayak kita, karena gua kalau dulu kan gua belum ngeband sama Andit. Gua dulu tuh bener-bener jarang ikut festival gitu. Jadi kebalik, gue dulu tuh di saat orang-orang di Palembang dulu ngulik, wah gimana nih gue ngulik lagu Metallica dengan lead yang ribet gitu, pokoknya saling jago lah. Nah gue kebalik, gue nggak ngulik main gitar supaya jago, jadi gue ngulik gimana cara bikin lagu yang bagus gitu. Dari perspektif. Makanya gue nggak bisa ikut festival, karena kalau gue di festival gue nggak bakal menang juga kan. Betul. Karena skill gue pasti kalah dengan yang lebih jago. Gitu. Alright. Kalau Mas Andit mungkin ada referensi tersendiri terlepas dari Mas Maya barusan? Kalau dari cerita Mai itu saat itu sih ya memang benar sih zaman festival sih jalan kita berbeda ya waktu itu. Dia fokus di cara belajar bikin lagu apa itu aku waktu itu masih fokus berkompetisi kan. Tapi diracunin juga maksudnya gitu, jadi mau nggak mau sambil berjalan itu harus belajar gitu loh, belajar gimana cara membuat musik yang enak gitu loh. Yang enak dulu maksudnya itu yang enak buat kita dengar, enak buat orang dengar, enak dinikmati gitu kan. Jadi kalau ngambil inspirasi semua lagu yang enak itu aku tuh berusaha belajar ini yang enak apanya sih diambil gitu loh. Kok bisa nih lagu jadi enak kok apanya gitu kan. Itu yang selalu dipelajarin gitu. Oke, siap. Nah, itu dia dari Mas Andit. Nah, tapi sebelumnya kita sapa dulu. Karena akhirnya sudah ada yang datang, ini dia Rizal Armada. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Walaupun belum lebaran. Iya. It's Nggak apa-apa, okay. Jakarta tuh pagi-pagi memang macet. Macet sekali. Iya. Tapi ya kalau misalnya tadi nih teman Motion kan udah dengerin nih lagu Memori ya. Pasti pada bertanya-tanya juga nih tentang lagu Memori ini tuh sebenarnya apa sih, prosesnya kayak gimana sih? Langsung aja kita tanyain kali ya Zio ya. Boleh, mungkin boleh nih karena Rizal baru datang, mungkin boleh dijelaskan sedikit tentang Memori? Jadi Memori itu Mai jelasin Mai. Umpan lambung ternyata langsung. Mai yang kreator ya soalnya.
Oke. Jadi memori itu sebenarnya tuh proses pembuatannya sih agak sedikit ini ya, maksudnya agak sedikit ajaib sebenarnya. Karena sebenarnya ref lagu memori ini udah dibikin, udah ada tuh pas kita syuting video klip sama Ivan Seventeen loh, yang Demi Tuhan Aku Ikhlas, yang tribute to Seventeen kan. Jadi udah itu anak-anak dengar kayak Rizal, oh bagus tuh, itu lagu siapa tuh? Ya udah ini nih simpen deh. Nah, sebenarnya udah ada juga apa nada depannya segala macam, tapi gue belum serak gitu loh. Kayak aduh ini kurang. Sampai akhirnya tuh gue lagi di studio, siang gue datang kayak abis sholat zuhur gitu, terus sebelum sholat asar gitu, gue mentok itu, susah nih kayak, ntar deh gue jadiin. Nah gue ngomong sama operatornya di studio Armada, gue bilang kita sholat asar dulu deh. Kalau sampai setelah sholat asar belum dapat ide, udah pulang aja kita, nggak usah kita kerjain deh lagunya. Oke. Skip aja gitu. Habis sholat asar gitu, duduk bentar, terus itu aja kayak terngiang-ngiang nada depannya itu yang teng tong teng 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 gitu. Gitu. Ya jadi akhirnya jadi sebelum maghrib udah full jadi aransemennya gitu. Wih. Kayak gitu. Nah itu kan untuk aransemennya. Nah untuk liriknya, siapa di sini kalau boleh tahu yang membedah lirik ini? Hayo, di antara mungkin Rizal, Adit dan juga Mai. Karena tadi kita sempat nontonin video klipnya touchy banget sih, ya kan? Sadis. Gimana tuh? Ya sebenarnya persepsinya beda-beda sih. Tapi kalau gue pribadi tuh, gua inspirasi pertama itu gue kayak menganggap bahwa liriknya kan memori apa yang terekam tak akan hilang di telan waktu. Terus memori yang terindah dan segala macam lah. Jadi dia kayak kita kadang kan seperti yang sering dijelasin Rizal kalau interview, kayak kita tuh pengen kan sedih kalau kita rindu sama seseorang. Nah tapi kita tuh kayak ada sisi positifnya. Jadi kayak tenang kok, kita suatu saat akan bertemu lagi gitu loh. Jadi kan kadang orang rindu sama seseorang tuh kayak sedih gitu. Tapi kayak ada apa sih maksudnya? Kayak ada sisi positifnya yang bisa diambil dari situ. Gitu sih. Sama kayak kenapa memori itu kayak itu aja, kayak memori di hidup kita tuh harus kita ingat terus gitu. Mau yang baik yang buruk tetap jadi bagian dari hidup kita kan gitu kan. Nah. Suka tidak suka gitu. Ini menarik nih Pi, Pas kalau banget ngomongin nih. memori ini nih. Memori kan harus diingat nih. Berarti kalian bertiga juga boleh dong mengingat-ingat sedikit nih memori yang paling memorable banget mungkin selama berkarya di Armada. Ada nggak momennya? Mungkin dari siapa dulu? Dari Mas Andit? Dari Mas Andit boleh? Boleh silakan. Nah memori yang tak pernah terlupakan. Yang paling memorable ya Iya betul. di Armada itu mungkin momen pas kita ngebawain lagu Buka Hatimu di Palembang. Itu yang pertama bukan ya? Iya. Ya, Wow. berarti itu yang pertama kali kita off air ngebawain lagu Buka Hatimu untuk pertama kali di Palembang saat itu. Itu dengan respon penonton pada yang ikut nyanyi gitu kan. Suara bergema kayak karena yang nonton tuh menurut data yang kita dapat info juga itu 50.000 lebih katanya sampai Wow. sampai menutup, sampai keluar ke jalan gitu kan. Jadi mendengar mereka nyanyi itu kan bergema dan itu bikin merinding, maksudnya di saat kita pun lagi ngebawain itu lagu di atas panggung tuh juga. 21 November 2009. Iya kan? Wow. Ada di YouTube, ada di YouTube. Keren. Wow. Itu outdoor indoor kalau boleh tahu? Outdoor. Outdoor. Wow. Bisa sekeras itu. Wah. Keren. Di Palembang berarti itu untuk Mas Andit ya. Iya. Weh. Nah coba nih kita tanya untuk Rizal. Mas Rizal gimana nih? Ada nggak memori yang tak bisa dilupakan selama di Armada? Apa ya, banyak sih. Heeh. Tapi kayaknya gue sih sepakat sama Andit sih. Oh iya. Jadi itu momen Palembang tuh kan tempat kami tumbuh ya. Oh, oke. Jadi Armada juga semuanya anak-anak Palembang. Dan kita hijrah bareng dari Palembang yang dulunya kita jadi langganan pensi sampai akhirnya bikin band namanya Kertas, terus keluarin single Kekasih Yang Tak Dianggap. Lalu bisa dibilang jadi rajanya event lah di Palembang dulu tapi ya sekitar 2005-an. Sampai akhirnya hijrah ke Jakarta, melewati berbagai proses sampai akhirnya itu
kedatangan kali pertama kami setelah beberapa tahun nggak manggung lagi di kota asal kami dan dapat respon seperti itu. Jadi kayaknya itu buat sekarang sih gue setuju sama Andit, itu momen yang paling memorable. Itu bener-bener rasanya pulang ke rumah dan diterima secara hangat tuh ya. Iya, disambut. Oke. Disambut sama ya semua yang apa namanya kayak ya ini putra daerah lagi pulang. Gitu. Akhirnya yang ditunggu-tunggu kembali juga. Nah kalau Mai gimana nih Terakhir. kabarnya nih? Sama sih. Sama juga, ya. masih Karena- hal itu juga. Karena ya apa yang disampaikan sama Rizal sama Andi tadi itu memang kita bicarakan gitu. Maksudnya tuh memang kita apa kayak yang selalu teringat tuh momen itu. Momen itu. Oke. Karena kita jujur ya, maksudnya kita nggak nyangka aja maksudnya antusiasnya tuh gede gitu gitu. Nah, ngomongin pergi pagi pulang pagi, ini pasti banyak nih ya kan pejuang rupiah. Wah, siapa pejuang cuan. Pejuang cuan, apalagi khususnya di kota Jakarta yang rasanya tuh relate banget gitu ya, apalagi buat cuan, apalagi cuannya juga buat ngembangin bisnis. Nah, ternyata pas banget di Armada ini ada yang berbisnis juga, Ovi. Iya, tapi sebelumnya mungkin kita jelasin dulu ya kalau di motion itu kan ada namanya motion cuan. Nah. Dimana kita pengen bikin teman motion juga terinspirasi gitu, nggak cuma dengan karya-karya kalian tapi juga mungkin bisa dapat inspirasi soal bisnis dan karir. Iya, nah sekarang kita pengen nanya untuk Mas Rizal. Nah ini kan kita dengar-dengar setelah kita kulik-kulik nih Mas, kita menemukan, ini fun fact, katanya Rizal ini punya warung makan seharga 2.500. Apakah betul? Iya benar. Wih. Namanya Army. Army. Itu Ada kepanjangannya? Army BTS. Bukan. bukan. Kira Swiss Waduh. Army. Beda Swiss Army, jam tangan dong. Beda. Ini Army kulit. Oh itu Army. Aduh, Apa lagi? Ayo, Mas Adit, Mas Pai belum ya? Ayo, utang saya tahu nih. kok Army kulit, tenang, seumuran kita. Namanya Army, Oke. Armada Makan Indonesia. Oh. Tapi itu di luar Armada sebenarnya. Jadi ini sebenarnya gue sama istri punya cita-cita pengen punya rumah makan gratis awalnya. Wow. Cuman akhirnya singkat cerita kita jadiin nih makan harganya 2.500. Nggak gratis, tapi nanti insya Allah kalau Allah izinkan semoga bisa bikin satu lagi rumah makan yang gratis gitu. Amin semuanya, 3, 2, 1. Amin. Amin. Nah, jadi kenapa konsepnya 2.500? Pertama, waktu itu kami nyari tempat, ternyata kanan kirinya rumah makan semua. Oke. Otomatis kalau begitu kan kita bakal dipukulin orang ya. Orang lagi jual Rusak makanan harga. kita. Nah, sama ada satu lagi apa namanya hasil observasi kami, ada beberapa orang, bukan beberapa, banyak orang tuh yang mau makan nggak mau makan gratis. Mereka minimal harus ada effortnya gitu. Oke. Ada sesuatu yang mereka kasih gitu. Nah, jadinya ini sih sebenarnya pure sosial. Jadi kami nggak ambil cuan sama sekali di sini. Oke. Nah, niatnya untuk saling bantu aja karena ini awalnya dapat ilhamnya juga pada saat masih pandemi kemarin gitu. Nah, harga 2.500 itu isinya juga bukan sembarang, bukan asal-asalan juga sebenarnya. Bukan nasi doang ya. Bukan nasi doang, Ada tapi lauknya. sebenarnya porsinya adalah kalau lo beli 10.000 di warteg itu ya begitu. Jadi 2.500. setiap hari kami ganti lauk. Hari ini bisa ayam, besok bisa ikan, besoknya lagi bisa daging, Wow. bakwan, apa minimal 3 lauk. Dan nasinya memang nasi 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 cup bener gitu ya. apa? Oh iya, Nasinya. dicetak gitu. Ya yang dicetakan gitu. Nah, bentukannya gitu. Nah, terus syaratnya kalau mau beli itu nggak boleh beli satu. Jadi minimal beli 2 porsi. Jadi minimal harus 5.000. 5.000 rupiah. Kenapa? Karena kami mikirnya kalau lu kenyang, lu bisa kenyangin juga orang di sekitar lu gitu. Jadi kalau dia memang sekali porsi makan cuma cukup satunya dia bisa sedekahin ke orang, dia bisa kasihin ke orang gitu. Wih, luar Oke. biasa. Dan alhamdulillah ini udah berjalan 1 tahunan lebih. 1 tahunan Tapi lebih. memang porsinya belum banyak.
dalam satu hari baru 100 sampai 150 porsi per Wah, itu hari. lumayan. Oh, tapi lu udah lumayan Udah ya. lumayan Gitu. Nah, cuman memang baru ada satu tempat. Ya insya Allah nanti ada tempat yang lain lah gitu. Amin, amin, amin. Oke, amin. Kita amin, tempatnya ada di Ciledug, namanya di Surauduta Munzalan. Wah, rumahnya Saya Zio dong, nih. Ciledug. Iya, di namanya Surauduta Munzalan itu masjid gitulah. amin. Nah, Oh, di masjid, oke. waktunya adalah makan siang. Oh, Jadi ada semua waktunya. orang yang mampir sholat zuhur dulu, lalu kita buka lapaknya. Setelah sholat orang bisa beli. Oh. Tapi di Surau itu sendiri pun sebenarnya ada program makan gratis pagi sama malam. Jadi datang ke situ bisa makan gratis. Wah, Oke, oke. tadi sebenarnya gue personal tadi mau nanya, kan harganya 2.500 per porsinya. Iya. Ada tukang parkirnya nggak? Kan jadi 4,5. Kan tukang parkir 2.000 ya biasanya. Oh iya benar. Nggak ada ya. Tapi Aman ya. kan apa namanya terus untungnya dari mana gitu. Nah. Sebenarnya kita nggak untung malah. Karena sebenarnya ini setiap porsinya kan harganya sebenarnya 10.000. Tapi kita jualnya 2.500. 7.500-nya dari mana? 7.500-nya ya patungan. Jadi ada beberapa donatur yang memang alhamdulillah setiap bulannya menyisihkan uangnya untuk kita tumpuk tengah di Army ini. Ya untuk itu. Jadi sedekahnya lewat makanan di 7.500 itu. Kita subsidi jatuhnya yang 7.500. Waduh. Menurut gue ini tetap cuan akhirat. Cuan Wah. akhirat. Amin, 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 Nah, jadi amin. mungkin buat teman motion yang mulai kepikiran nyari untung. Nah ini bos jadi referensi. Karena untung itu nggak selalu karena gue duniawi. percaya banget sebenarnya kalau saat lu bantu orang sebenarnya lu lagi bantu diri lu sendiri. Yes, betul. Gitu. Jadi kalau lu ngenyangin perut orang, ya nggak tahu ya apa istilahnya ya. Setiap yang lu tanam pasti lu tuainya akan di masa mendatang. Gue percaya banget kalau, dan ini hasil observasi juga dari beberapa teman-teman yang nyokap bokapnya itu tukang ngasih makan orang, anaknya tuh nggak pernah kelaparan gitu, walaupun dia ngerantau susah apa segala macam, tapi makannya tetap terjaga. Nah ini jadi salah satu pemikiran gue bahwa semoga nanti dengan wasilah gue ngasih makan orang, anak cucu gue sampai keturunan sampai bawah-bawah nggak ngerasain kelaparan gitu. Amin, Niatnya amin. gitu. Wes, mantap sekali. Mantap sekali. Tadi kan baru aja kita dengerin singlenya mau dibawa kemana. Ternyata Armada mau kita bawa main game. Waduh, ini gamenya seperti apa nih Ope? Jadi gamesnya itu adalah main sambung cerita. Oke. Wah, caranya gimana? Jadi Zio Ovi nanti bakalan mulai ceritanya. Nah teman-teman silakan bisa lanjutkan dari kata terakhirnya. Jadi kata terakhir yang ada di kalimat kita jadi kata pertama di kalimat kalian. Siap ya? Nah, ini kalau misalnya di antara kita yang menang, masuk Armada. Wah. Oke. Kalau Armada yang kalah, masuk kita. Motion. Masuk motion. Oke, aman ya. Jadi tukeran pemain dong Tukeran nih. pemain. Mungkin kita bikin alurnya dulu kali ya. Oke. Alurnya dari gue dulu kali ya. Gue, Oke. Zio, Mas Andit, Mas Rizal, baru Mas Maya. Oke, aman ya. ya. Nanti muter lagi boleh, muter lagi kalau masih ada. Oke? Alright, langsung saja Opi. Sikat. Kalimatnya adalah dengerin musik di radio. Radio yang enak cuma Motion 975 FM. FM siaran pagi itu paling enak didengerin. Didengerin kata-kata orang tua, jangan bandel. Makanya kalau mau pergi makan dulu. Dulu itu gua cita-citanya pengen jadi pengusaha. Pengusaha enak tuh, kaya, bisa beli apa aja. Aja. Wow. Susah ya. Lo kagak gue jangan aja. Aja tuh kata-kata semprit gitu loh, kagak Kata jelas mati itu. ya? Kata mati. Sebenarnya bisa itu. Oh bisa. Bisa. Aja Miharja tuh komedian lain. Apaan tuh? Beda Aja dong. dong. Beda dong. Oke. Lagi, ayo lanjut satu ya, putaran lanjut lagi, ya. Satu lagi putaran boleh. lagi. Dari lo deh. Dari gua ya, coba ya. Pagi-pagi makan bubur. Mangga.
Pagi-pagi makan bubur. 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 Mangga apa bubur? Bubur. Mangga maksudnya sok gitu. Sok nih, sok. Bubur, gue baru kepikiran nih, bubur itu kayaknya mau gue jadiin nama kucing gue deh. Kalau gue punya kucing. Gak kepikir gue sampai dia begitu. Gua mau pulang aja deh. Berarti wah matinya di sini nih. Pulang apa? Belakangnya ada kucing. deh. Nggak bisa. Enggak, dia tadi kan Enggak deh kucing belakangnya gue deh. dia bilang. Kucing gue deh. Ada Enggak, dehnya. Ada dehnya. Coba deh. Mohon maaf lahir dan Mohon maaf lahir batin, ternyata dari armada yang kalah adalah Reza. Bisa gue bisa. Apa Bisa, kalau apa? deh apa? Lanjutinnya Bisa apa gue deh? bisa. Lanjutin ya. Boleh. Apa tadi endingnya? Deh. Deh lo, deh share enak tuh ya. Deh lo, deh. Ayo, tayo. Iya mana ada apa? Iya. Iya. Gak ada. Aduh. 3, 2, 1. Aduh, nih Kalau ternyata gitu, seru banget kita ya. sudah siapkan untuk surat kontraknya ya. Mas Maya lanjut kerja di Motion 975 FM. Kalau tadi udah ada lagu Pemilik Hati. Kalau teman Motion mau milikin juga lagunya, gimana caranya nih? Bisa didengerin di mana aja? Nah, di mana aja nih? Bisa beli bajakan boleh. Coy, Jangan dong. Jangan dong. Download gratis bisa. Waduh, di Waptrik lagi kayak zaman dulu. For share. Oh, for share. Tahu banget tuh pelaku. Maaf, Bukan dong. Kominfo. Semua platform digital udah ada kan ya? Udah ya? Udah. Udah Terus bisa di streaming di video klip udah tayang di YouTube. Videonya keren tuh. Terus ringback tone masih bisa pakai. Apa lagi? Twitter atau Instagram mungkin buat info-info. Instagram ada Armada Band. Oke. Kalau fanpage di Facebook apa Mai? Armada. Armada. YouTube-nya itu MIRC ada. Udah nggak ada. Yahoo Messenger. Ada LC Live Connector ada. Udah tua bukan gitu. Tua aja. Aduh kayaknya seumuran nih anak-anak Armada sama gue. TikTok ada Kita TikTok. ada TikTok ya? ada. Kita ada TikTok nggak sih? baru bikin. Baru bikin. Boleh tuh di-follow tuh berarti ya Bukannya dibikin TikToknya. TikTok ya? Hah? Bukannya yang dibikinin TikTok itu apa? Ada kita TikTok. Iya Dibikinin ada. TikTok akunnya. Ada, cuman kita kan baru masuk ke TikTok tuh kan baru-baru ini. Atau kita lanjut di siap. WA aja kali ya perihal TikTok barusan ya. Nah, terakhir. Kayaknya sih ada di TikTok. Terakhir sebelum langsung kita dengarkan secara live ya memori persembahan dari Armada, mungkin boleh dong diajakin teman Motion buat dengerin lagunya Armada nih di Motion FM. Teman-teman Teman Motion. Teman Motion yang paling penting adalah dengerin Motion FM. Mantap. Yang paling penting itu. Mau request lagu Armada boleh, nggak mau request lagu Armada ya juga boleh. Yang penting dengerinnya Motion aja. Mantap. Waduh, thank you dong. Oke deh, langsung aja tanpa basa-basi dan mungkinnya juga teman Motion dan nungguin banget. Langsung saja kita persilahkan. Ini dia Armada dengan Memori. Memori yang tersimpan takkan hilang di telan waktu. Memori yang terindah ku teringat
akan pulang, ku akan datang temuimu. Memori dari Armada. Wow, sebagai penutup mungkin boleh dong teman-teman Armada ucapkan selamat Hari Musik Nasional untuk teman Motion yang masih mendengarkan. Selamat Hari Musik Nasional. Semoga musisi Indonesia semakin sejahtera. Amin. Regulasinya gampang, Amin. pajaknya kecil, Number one. Ya, itu yang paling penting. Number Wahid. dan semua pendengar musik Indonesia makin apa ya? Yang gue happy sih adalah di tahun-tahun sekarang itu pendengar itu disuguhkan dengan banyak pilihan. Jadi kalau kita di tahun 90-an dengerinnya cuman itu-itu aja, sekarang pilihannya banyak banget dan semua genre. Jadi selamat menikmati musik Indonesia. Wih, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Armada dan terima kasih juga sudah mampir di pagi hari ini Terima ke kasih. Motion Breakfast. Iya, sukses selalu Armada. Bye bye. Terima kasih banyak.